Assalamualaikum kelas 9, materi bab 2, pembukaan UUD 1945. Ayo kita mulai. Nah, ini adalah teks pembukaan Undang-Undang Dasar yang biasa kita baca setiap hari Senin ya. Ada yang perlu kita ketahui dan kita ingat. Yang pertama, berasal dari Rumusan Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Ada perbedaan kata antara mukadimah dan sila pertama ya. Kemudian disahkan pada sidang PPKI pertama 18 Agustus 1945. Ada 4 alinea dan tidak boleh diubah atau diamandemen. Pembukaan UUD 45 atau kita kenal sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, Stat Fundamental Norm. Unsur mutlak dari suatu stat fundamental norm yaitu yang pertama, segi terjadinya ditentukan oleh para pembentuk negara, dan kedua, segi isinya memuat dasar-dasar pokok negara. Nah, stat fundamental norm ini tidak boleh diubah. Dasar-dasar pokok negara yang pertama, asas kerohanian negara atau dasar negara, yaitu alinea keempat. Asas politik negara atau bentuk negara ada di alinea keempat juga. Tujuan negara ada di alinea keempat juga. Dan ketentuan diadakannya undang-undang dasar juga ada di alinea keempat. Ada di buku paket ya. Makna atau isi pembukaan UUD 45. Alinea pertama, pentingnya kemerdekaan, keteguhan pendiri bangsa dalam melawan penjajah. Lalu alinea kedua, cita-cita bangsa atau negara, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur ya. Ada di paragraf kedua. Selanjutnya, alinea ketiga, isinya tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia serta nilai religius perjuangan kemerdekaan. Kan ada kata-katanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat di sini ada prinsip pokok negara, ada dasar negara, Pancasila, bentuk negara, tujuan negara, ketentuan diadakannya undang-undang dasar. Selanjutnya, ini adalah tujuan negara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4 tujuan negara ada di paragraf keempat. Nah, kita beralih ke pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 45. Ada 4 pokok pikiran. Pokok pikiran pertama, kedua, ketiga, dan keempat bisa dibaca sendiri ya. Di buku paket juga ada. Pokok pikiran pertama tentang negara persatuan, pokok pikiran kedua keadilan sosial, pokok pikiran ketiga berkedaulatan rakyat, dan pokok pikiran keempat negara berketuhanan dan kemanusiaan. Cara yang mudah untuk menghafalnya, kita perhatikan bahwa setiap pokok pikiran ini mirip dengan Pancasila. Pokok pikiran pertama negara persatuan itu sila ketiga. Pokok pikiran kedua, negara berkeadilan sosial, sila kelima. Pokok pikiran ketiga, negara berkedaulatan rakyat, yaitu sila keempat. Dan pokok pikiran keempat, negara berketuhanan dan kemanusiaan adalah sila 1 dan 2. Sehingga rumusnya adalah 3, 5, 4, 1, 2. Selanjutnya, hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 45. Yang pertama dijiwai oleh Pancasila dan dijabarkan oleh batang tubuh atau pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Arti penting pokok pikiran. Yang pertama, patokan atau pedoman penyelenggaraan hidup berbangsa dan bernegara. Patokan pedoman bagi penyelenggaraan negara maupun warga negara dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu untuk arti pentingnya. Nah, ini adalah sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum amandemen ada 3, pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Setelah amandemen ada pembukaan dan batang tubuh. Komposisinya berbeda, silahkan diperhatikan. Hubungan dalam setiap pokok pikiran. Yang pertama, pembukaan UUD 45 merupakan amanat leluhur dan suci dari proklamasi kemerdekaan. Pembukaan UUD 45 merupakan uraian yang lebih rinci dari proklamasi kemerdekaan. Alinea 1-3 pembukaan itu adalah bagian 1 proklamasi, dan alinea keempat pembukaan itu adalah bagian kedua dari proklamasi. Pembukaan UUD 45 dan batang tubuh merupakan bagian yang terpisahkan. Pembukaan UUD 45 merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih rinci. Itu sebabnya tidak boleh diubah karena bisa mengubah fundamental dari kemerdekaan itu sendiri. Sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran ada di buku paket halaman 58. Contohnya ada di sini, bisa kalian baca sendiri. Bertakwa kepada Tuhan, jujur dalam perkataan perbuatan, selalu mengamalkan nilai-nilai pokok pikiran dan Pancasila, tenggang rasa, rela berkorban dalam membela tanah air dan bangsa. Nah, kemudian tugas kalian adalah setelah materi ini dipelajari, silahkan disalin ke buku tulis, dirangkum, lalu kemudian kerjakan kuis yang linknya ada di Google Classroom. Nanti di dalam kuis itu ada
option untuk mengupload hasil rangkuman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.